akan melaksanakan update penanganan kasus cabul yang dilakukan oleh tersangka MSA. Pagi ini mungkin rekan-rekan sudah memahami bahwa kemarin sudah kita lakukan upaya paksa dan berbagai langkah-langkah kepolisian lainnya sehingga tersangka ini berhasil kita temukan atau kita dapatkan dan kita bawa ke tempat ini. Untuk lebih jelasnya mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirwinkum. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, kemudian Pak Karutan, Asbidum dan Pak Kajari Jombang. Alhamdulillah barusan tepatnya 09.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti, kemudian diterima langsung oleh JPU sekaligus disaksikan oleh Pak Asbidum dan Pak Kajari dari Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3 KUHP, kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPU. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Ditkrim Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. Satu tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian 4 tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Rencana siang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana susila, khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyidikan. Dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2, ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap 315 yang sudah kita amankan, statusnya masih saksi, rencana siang ini akan kita pulangkan. Saya kira itu secara teknis telah kami sampaikan. Selanjutnya untuk Pak Asbidum, silakan untuk memberikan statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirwinkum, Pak Humas, Pak Karutan, Pak Kajari Jombang. Tentunya kami dari Kejaksaan pada hari ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal 285 KUHP, junto pasal 65 KUHP, ancaman pidana 12 tahun, atau kedua pasal 289 KUHP, junto pasal 65, ancaman pidana 9 tahun, atau pasal 294 ayat 2 kedua KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Tentunya dengan adanya penyerahan tersangka dengan barang bukti ini, pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjut dengan persidangan. Mungkin ada disampaikan dari Pak Kajari Jombang? Cukup ya, demikian rekan-rekan media ya. Jadi berkat kerja sama ini kami telah berhasil untuk menindaklanjuti perkara persetubuhan, pemerkosaan atau percabulan ya. Mudah-mudahan ini dapat terbukti di persidangan Pak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dalam perkara ini ada berapa laporan terhadap tersangka? Itu pertama. Kemudian kedua, kenapa proses peradilannya ditempatkan di Surabaya? Lokusnya kan kita tahu bahwa itu di Jombang. Terima kasih.
Yang pertama, untuk korban ada 5, tapi secara teknis untuk identitas tentu tidak kita sampaikan. Yang kedua, berkaitan untuk proses peradilan di Surabaya nanti Pak Asfidu yang menjelaskan karena itu kamarnya Pak Asfidu. Baik, untuk menjelaskan kenapa persidangan di Surabaya ini terkait dengan kondusivitas persidangan. Dasarnya adalah disampaikan oleh Kajari Jombang. Baik, terima kasih teman-teman semua. Benar memang tadi apa yang disampaikan oleh wartawan walaupun teliti seperti kejadian ada di Jombang, namun berdasarkan pertimbangan kondusivitas tadi yang disampaikan Pak Asbidum, kami Forkopimda Jombang khususnya dari Kapolres kemudian Kajari melalui Ketua Pengadilan Negeri Jombang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk pemindahan tempat persidangan dengan berbagai macam alasan. Nah, hal ini didasarkan di ketentuan pasal 85 KUHP. Jadi atas dasar pertimbangan tersebut kemudian kami bacakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dengan putusan nomor 170 garis miring KMK garis miring SK garis miring 5 Romawi garis miring 2002 tertanggal 31 Mei 2002 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa M. Sukti Azal bin Muhammad Mukhtar Mukti. Jadi dasar pemindahan tempat sidang di Surabaya berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu, terima kasih. Pak, untuk sangkaan pasal yang tadi dibacakan tadi, apakah nanti juga disertakan hukuman tuntutan Kebiri, Pak, untuk tersangka? Itu terkait dengan apakah nanti akan ada tuntutan Kebiri atau tidak, itu nanti tergantung fakta persidangan. Nanti kita lihat saja ya. Saya rasa cukup rekan-rekan ya. Komandan, Ini mau Jumat juga. satu lagi. Satu lagi yang mau udah. Ya, untuk Sang Kiai yang kelihatannya turut menahan tersangka ini seperti apa? Apakah ada perlakuan khusus atau tidak? Jadi selama ini kita berkomunikasi baik dengan beliaunya. Dan alhamdulillah rekan-rekan sudah tahu bahwa berkat beliau juga tersangka ini bisa kita amankan sampai sekarang. Demikian ya rekan-rekan. Saya rasa sudah cukup ya.